खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब, इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Kultum Tafsir Al-Quran, di episode ini kita akan membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-40 hingga ayat yang ke-50. Pembahasan ayat yang ke-40 masih memiliki hubungan dengan pembahasan ayat-ayat sebelumnya, yakni mengenai peristiwa percakapan antara kedua saudara yang tertuju kepada kaum muslimin dan kaum Masehi. Di dalam hati kaum muslimin sejatinya terdapat rasa kasih sayang kepada kaum Masehi. Hal ini nampak dari mafhum percakapan di dalam ayat yang ke-40, di mana saudara muslim berkata, "Mengapa tadi ketika engkau akan masuk ke dalam kebun, tidak dikatakan bahwa semua kekuatan ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa engkau anggap dirimu berkuasa? Kalaupun engkau melihat bahwa aku dalam keadaan lemah, janganlah hal ini menjadikan engkau terlampau angkuh, congkak, dan sombong. Karena tidak mustahil kelak Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepadaku sebuah kebun yang jauh lebih baik daripada kebun milik engkau ini. Bahkan bukan hanya itu, malah mungkin kebunmu itu akan dibakar oleh Allah dan mendatangkan azab dari langit. Dan khayalan engkau bahwa engkau akan memerintah di atas dunia ini selama-lamanya akan tinggal menjadi khayalan belaka." Dan akhirnya apa yang dikhawatirkan tersebut menjadi sebuah kenyataan. Karena di dalam ayat yang ke-42 telah diisyaratkan nubuatan kemunduran agama Masehi yang ditandai dengan keringnya air sungai yang mengaliri kebun mereka. Ayat ini menubuatkan bahwa keruntuhan kekuatan agama Masehi ini akan datang dari dalam kelompok mereka sendiri, sehingga menjadikan agamanya keropos dari dalam. Kekuatan berpikir mereka yang begitu istimewa pada waktu sebelumnya dan menjadi tenaga penyiram bagi kesuburan kebunnya, akhirnya menjadi kering dan menjadi sebab kebunnya tandus. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nubuatan kehancuran agama Masehi lantas digambarkan pada ayat yang ke-43, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa uhita bithamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun
ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik birabbi ahadan. Artinya, dan buahnya sama sekali hancur. Lalu ia mulai meremas-remas kedua tangannya, menyesali semua yang telah ia belanjakan untuk itu. Sedang seluruhnya telah roboh atas para-paranya. Dan ia berkata, alangkah baiknya jika aku tidak mempersekutukan siapapun dengan Tuhanku. Kalimat uhita bithamarihi artinya buah yang dirusak atau dihancurkan. Kalimat ini menjadi sebuah gambaran kehancuran yang sangat parah dan menyisakan kesedihan serta penyesalan yang mendalam bagi para pengikut agama Masehi. Begitu banyak uang yang telah mereka keluarkan untuk mendanai upaya kemajuan mereka sebelumnya. Namun pada akhirnya hilang tiada berbekas. Bangsa-bangsa yang besar yang telah mengeluarkan banyak anggaran demi untuk kemegahan dan kemewahan mereka semata, namun akhirnya sangat menyesal saat menghadapi keruntuhan bangsanya yang luar biasa itu. Gedung-gedung pencakar langit yang menjadi kebanggaan mereka lantas tiada berguna lagi. Terlebih ketika dampak perang telah menyergap mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat nubuatan yang sangat menyedihkan bagi kaum Masehi tadi, maka pada ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian mengingatkan kita sebagai orang-orang yang beriman agar waspada dan berhati-hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kehidupan duniawi ini mulanya nampak amat menarik dan begitu indah. Namun kesudahannya amatlah buruk. Adapun kehidupan agama yang mulanya nampak amat suram dan penuh kekurangan, namun kesudahannya justru amatlah indah. Bila air jasmani turun dari langit, maka tumbuhlah daun-daunan hijau karenanya. Dahan dan ranting pun kemudian tumbuh saling bersilang-silangan dan memberikan keteduhan bagi orang yang berada di bawah pohonnya. Namun sayangnya, hal tersebut akan berakhir menjadi kering kerontang dan berguguran diterbangkan oleh angin kian kemari. Sebaliknya, kebun yang disirami dengan air rohani tidak akan pernah kering selama-lamanya, bahkan tetap menghijau dengan abadi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan tentang bagaimana keadaan kaum-kaum terdahulu di muka bumi ini, yang pada masa keemasannya nampak begitu gagah dan sangat dikagumi. Namun, jika sudah runtuh, maka tidak ada lagi yang akan menyapanya. Sebaliknya, suatu kaum yang selalu mengindahkan dan memberikan perhatian terhadap agama, maka di atas dunia pun mereka selamanya akan dikenang dengan penuh khidmat dan hormat, serta meraih penghargaan dan penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehormatan di dunia dan kehormatan di akhirat. Lihatlah kaum Nabi Nuh alaihissalam, kini mereka sudah tidak ada di muka bumi. Akan tetapi penghormatan terhadap Nabi Nuh alaihissalam hingga saat ini masih banyak dikenang oleh orang-orang. Demikian pula bangsa Yahudi, hingga hari ini terus dicemooh oleh orang-orang di dunia. Akan tetapi kehormatan kepada Nabi Musa alaihissalam bahkan hingga hari ini masih diingat oleh banyak orang. Demikian pula kegagahan dan zaman keemasan kaum muslimin pun dulu tegak berabad-abad lamanya. Namun kini semua kemuliaan tersebut hilang ditelan oleh waktu.
Namun demikian, masih banyak orang yang bersedia untuk mengorbankan apa saja atas nama orang-orang terhormat tersebut, karena mereka telah melakukan pengkhidmatan dan pengorbanan bagi agama. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat yang ke-48 hingga ke-50, Allah Subhanahu wa Ta'ala menubuatkan sebuah perkara yang sangat besar, di mana dalam ayat ke-48 Allah Ta'ala menggunakan kata jabal yang artinya adalah gunung. Namun demikian dapat juga diartikan sebagai orang atau bangsa yang besar. Ayat ini menggambarkan bahwa tatkala bangsa-bangsa yang besar bangkit untuk berperang, maka kita akan melihat bagaimana mereka berbaris saling berhadap-hadapan untuk melakukan peperangan. Dan dampaknya pun akan demikian dahsyat dan mengerikan. Seolah-olah seorang pun tiada yang akan luput dari dampaknya. Dan di saat itulah janji Allah Ta'ala tentang sebuah kehancuran pada suatu kaum akan terjadi. Dan penyesalan pun tidak dapat dihindarkan. Hal ini diisyaratkan dalam ayat yang ke-48, yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika kami akan memperjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bangsa-bangsa di bumi akan bergerak maju berhadapan satu sama lain untuk berperang. Dan akan kami himpun mereka semuanya. Maka tiadalah seorang pun yang kami tinggalkan di antara mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kultum tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. कि राजी वो दिलदार होता है कब, कि राजी वो दिलदार होता है कब. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh para Ahmadi dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di hari keempat puasa ini? Mudah-mudahan kita semakin terbakar semangat kita dalam menjalani ibadah puasa ini dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan ibadah dan juga aksi-aksi kemanusiaan. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali, berjumpa di dalam acara Daras Ramadan dan sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan. Jazakumullah saya ucapkan kepada Anda sekalian yang terus setia menyimak Daras Ramadan dan juga sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan dari para Ahmadi. Pada hari ini kita insya Allah Ta'ala akan ditemani oleh dua orang narasumber kita, yaitu pertama Maulana Muzaffar Ahmad, mubalik dari Jakarta Timur, dan kedua yaitu Maulana Arsalanullah Muhammad Ahmad Ars, mubalik dari Pulau Tidung. Pertanyaan demi pertanyaan dari para Ahmadi terus kami terima. Bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan seputar Ramadan, silahkan, kami masih menunggu. Dengan cara kami telah menyematkan link pertanyaan di kolom komentar YouTube. Silahkan Anda klik, kemudian Anda isi pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada kami, dan kami menunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dari Anda. Pemirsa Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan Ramadan merupakan sebuah kelezatan dari bulan puasa.
yaitu ketika kita menahan rasa lapar kita dan juga rasa dahaga. Beserta dengan itu, kita ikut dalam meringankan beban orang lain. Kita ikut menjauhkan kesusahan mereka. Jika kita melakukan perbuatan ini, maka menurut Hazrat Khalifah, apa yang kita lakukan ini dirasakan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal ini bisa menjadi penghubung kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita menjalani ibadah suci Ramadan penuh dengan memperbanyak amalan-amalan ibadah, sehingga segala amalan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak mubalik yang saya hormati, pada program ini kita akan kembali menjawab 3 pertanyaan dari para Ahmadi seputar puasa Ramadan. Pertanyaan pertama, ini merupakan pertanyaan yang unik bagi saya, berkaitan dengan kehidupan puasa anak kos. Biasanya anak kos ini, jika tidak para mahasiswa atau mahasiswi, yaitu para pekerja. Anak kos juga terkenal mungkin tidak memiliki banyak fasilitas, ya, baik itu tempat yang terbatas ataupun dari segi keuangan yang terbatas. Sedangkan dari sisi kehidupannya, mereka banyak menghabiskan waktu berkeluyuran di luar rumah. Bahkan tak jarang dari mereka pun pulang pada jam-jam yang larut untuk bergadang. Nah, saya ingin bertanya kepada Maulana Arsalanullah. Mohon maaf, saya agak susah menyebut nama Bapak Mubalik. Ada atau tidak tips, ya, untuk kehidupan para anak kos, sehingga mereka bisa mensiasati bagaimana supaya menjalani ibadah puasa ini dengan tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban atau sunah-sunah dalam ibadah puasa. Silahkan Maulana. Baik, jazakumullah Pak Maulana Anom. Pertanyaan yang sangat unik, ya. Iya. Dan ini pasti dirasakan oleh para mahasiswa-mahasiswi yang hidup dalam anak-anak kos atau kontrak. Jika bertanya tentang tips, mungkin bisa mengambil pengalaman saya ketika masih di sekolah mubalik atau trijamina. Kita bisa membuat semacam daily rutin, ya, atau menyusun semacam jadwal rutinitas harian, ya, yang kita buat sendiri sesuai waktu yang kita punya. Lalu nanti kita sisipkan kegiatan-kegiatan Ramadan kita di antara jadwal-jadwal harian kita tersebut. Jadwal Ramadan tadi seperti kayak tadarus, kemudian sholat duha, sholat nafal, mutolaah atau membaca buku Hazrat Masih Maud Salam, dan ibadah-ibadah lain. Lalu setelah membuatnya, nanti ketika di akhir, ketika ingin tidur, ketika mau tidur, kita lakukan semacam evaluasi terhadap kegiatan yang telah kita buat pada hari ini. Mana kegiatan yang sudah kita lakukan, mana kegiatan yang belum kita lakukan, atau mana kegiatan yang belum sempurna kita lakukan. Mungkin segitu tips dari saya. Demikian, Pak Nom. Masya Allah, tips yang singkat tapi padat telah memberikan keterangan kepada kita bahwa untuk anak kos yang hidup sendiri, ya, tidak ada jamaah di sekitarnya, memang sangat baik jika membuat program-program, ya, planning-planning
hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan kemudian mengevaluasi planning-planning tersebut sehingga akan tercipta satu rangkaian yang dirasa cocok untuk kepentingan pribadinya masing-masing. Jazakumullah atas jawabannya Maulana Arsanullah Muhammad Ahmad Ars. Mudah-mudahan kita semua dapat banyak mengambil pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Sekarang saya akan berlanjut kepada pertanyaan dari para Ahmadi yang kedua terkait soal fikih. Nah, ini soal hal apa saja yang bisa membatalkan puasa kita. Karena banyak hal yang terkadang masih membingungkan soal apa saja sih yang membatalkan puasa. Jika di dalam Al-Quran kan hanya dikatakan makan dan minum. Tetapi dalam hal lainnya masih banyak hal-hal yang dikategorikan membatalkan puasa. Misalnya jika berbohong kita batal enggak sih, marah, nangis gitu ya. Atau makan homopati batal atau tidak. Saya ingin bertanya kepada Maulana Muzaffar Ahmad. Bagaimana Pak? Tolong jelaskan hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa. Oke, baik. Jazakumullah Pak Maulana Anom. Jadi kalau kita bahas mengenai masalah hal yang membatalkan atau tidak membatalkan puasa itu pembahasan yang sangat panjang. Di setiap kitab fikih itu bahasanya panjang sekali. Kalau di 4 mazhab itu ada sekitar lebih dari 4-5 lembar bahasannya. Jadi nggak mungkin kalau mau dijelasin kesemuanya itu secara lengkap atau secara rinci pada saat ini. Nah, paling tidak saya akan coba memberikan secara umum ya hal yang membatalkan puasa. Secara umum para imam mazhab juga para ulama-ulama juga menyepakati ada sekitar 6 lah yang paling utama, dan selebihnya mungkin turunan-turunan dari itu ya. 6 hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum secara sengaja ya di siang hari ya ketika saatnya puasa. Nah, mengenai makan dan minum ya di siang hari itu sudah jelas ya merupakan hal yang akan membatalkan puasa kita. Kecuali makan itu atau minum itu dilakukan dengan tidak sengaja karena tidak ada unsur kesengajaan. Itu tidak akan menjadi hal yang membatalkan puasa. Tetapi kalau kita membatalkan dengan sengaja makan dan minum pada saat kita berpuasa, maka kita akan mendapatkan hukuman dari itu, yaitu dengan membayar ganti, ya, baik itu membayar qada atau membayar kafarah, ya, untuk pembayaran dari yang sudah kita lakukan. Nah, dalil mengenai masalah makan dan minum itu dilarang dalam bulan puasa bisa kita ambil dalam surah Al-Baqarah ayat 188 di mana Allah SWT berfirman, wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmu siyam ilal lail. Dan makanlah dan minumlah hingga tampak jelas kepadamu benang putih dan benang hitam dari fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai pada malam hari. Jadi di sana dikatakan kita harus menyempurnakan puasa kita setelah waktu yang ditentukan tadi, yaitu munculnya benang putih di antara benang hitam fajar. Setelah itu kita wajib untuk berpuasa. Ya. Nah, kemudian sebagian ulama juga mengatakan, ya, mereka mengkiaskan dari keadaan makan dan minum secara sengaja itu akan membatalkan puasa. Mereka mengkiaskan bahwa memasukkan segala sesuatu ke lubang yang ada pada badan kita, ya, ada banyak lubang yang ada pada badan kita secara sengaja, maka sebagian ulama mengatakan hal itu dikiaskan seperti hanya makan dan minum secara sengaja. Artinya itu juga akan membatalkan puasa kita. Kemudian yang kedua adalah hubungan suami istri di siang hari. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 188 juga dikatakan, uhilla lakumul laila siyamur rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Jadi kalau ketika malam hari itu dibolehkan saja kalau suami istri hendak melakukan hubungan suami istri. Nah, tetapi ketika siang hari hal itu menjadi sebuah larangan, ya. Jadi bukan hanya makan dan minum saja yang dilarang, tapi hubungan suami istri pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan pada siang hari. Lalu apa yang didapatkan seperti itu? Kalau misalkan terjadi ya
pelanggaran seperti itu, maka dia yang melanggar tadi harus membayar kafarahnya, ya, dan mengganti puasanya. Nah, hal ini seperti yang terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Bukhari, ya, yang menjelaskan mengenai larangan berhubungan badan suami istri di siang hari, di mana saya tidak akan bacakan hadisnya secara lengkap, hanya poinnya seperti ini, bahwa suatu ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia berkata, celakalah aku ya Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya, apa yang mencelakakan kamu? Kemudian si laki-laki tadi menjawab, aku telah mencampuri istriku di siang hari di bulan Ramadan. Lalu Rasulullah SAW memberikan pertanyaan sebagai kafarahnya, apakah kamu mampu memerdekakan seorang hamba atau budak? Si sahabat tadi mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW juga bertanya lagi, apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan terus menerus? Si sahabat tadi juga mengatakan, tidak ya Rasul. Kemudian Rasul juga melanjutkan pertanyaannya, apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Ya, laki-laki itu pun menjawab, tidak ya Rasul. Kemudian laki-laki itu kemudian duduk. Sehingga datanglah seorang kepada Rasulullah SAW membawa 1 keranjang kurma. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada si sahabat tadi, nih sambil memberikan kurma, sedekahkanlah kurma ini. Ya. Kemudian si sahabat tadi mengatakan, ya Rasul, yang paling fakir, yang paling miskin itu saya di sini. Saya harus memberikan kepada siapa lagi? Nah, maka Rasulullah SAW sambil tertawa, kemudian memberikan kurma itu kepada sahabat tadi, dan silakan bawa saja untuk kamu makan di rumah bersama. Jadi di sini intinya adalah bahwa melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan suci Ramadan itu akan membuat batal puasa kita, sehingga harus membayar kafarah. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah muntah secara sengaja, sekalipun muntahnya itu tidak kembali ke dalam tenggorokan kita. Ya. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kemudian Ibnu Majah, Tirmizi juga menjelaskan itu, yang artinya seperti ini. Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang muntah menguasainya atau muntah tidak disengaja, sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qada baginya. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qada. Ya, jadi itu muntah dengan sengaja. Jadi kalau tidak sengaja muntah mah tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja kita mengeluarkan makanan untuk memasukkan jari untuk melakukan makanan, maka itu membatalkan puasa kita. Kemudian yang selanjutnya adalah keluar darah haid atau nifas, ya. Karena darah haid atau nifas itu juga ketika sholat juga kita tidak boleh melaksanakan sholat, ya. Wanita-wanita tidak boleh melaksanakan sholat ketika ada darah haid atau nifas juga, maka puasa pun tidak diperkenankan, ya. Bahkan Hazrat Aisyah mengatakan dulu ketika ditimpa haid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Aisyah dan wanita-wanita lainnya untuk mengqada puasanya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gila atau hilang ingatan. Ya, yang namanya gila memang sudah betul-betul, ya, dari syaratnya aja sudah tidak memenuhi syarat. Syarat dari puasa adalah berakal. Nah, kemudian keluar mani dengan sengaja. Nah, keluar mani dengan sengaja ini para ulama mengatakan hukumnya disamakan dengan melakukan persetubuhan atau hubungan badan antara suami dan istri. Sedangkan mimpi basah itu tidak membatalkan. Nah, mungkin kalau ingin lebih jelas lagi nanti bisa bertanya lah, ya, per poin-poinnya. Karena kadang-kadang kalau namanya masalah seperti ini itu akan muncul nanti. Ya, kalau misalkan makan seperti ini puasa atau enggak, batal atau enggak, dan sebagainya. Gitu Pak Anom. Baik, jazakumullah Pak Mubalik, penjelasan yang sangat panjang. Bagi saya sudah cukup jelas apa saja hal-hal yang membatalkan puasa bagi kita. Bapak-bapak Mubalik, alhamdulillah kita tadi sudah menjawab 2 pertanyaan dari para Ahmadi. Sekarang kita akan coba membahas berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Karena malam ini adalah malam yang dikatakan sangat spesial, yang dinanti-nantikan oleh banyak orang, ya, dan mengharapkan orang-orang supaya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Pertanyaan pertama saya akan saya ajukan kepada Maulana Arsalanullah Muhammad Ahmad Ars. Pak Mubalik, kapan malam Lailatul Qadar ini
terjadi? Dan sebenarnya keistimewaan apa yang ada pada malam Lailatul Qadar tersebut? Silakan Pak Mubalik. Jazakumullah Pak Anom. Berkenaan dengan terjadinya malam Lailatul Qadar, terdapat sejumlah riwayat hadis yang menjelaskan tanggal turunnya yang berbeda-beda ya. Di antaranya ada yang memberitahukan terjadi pada tanggal 21 Ramadan, ada yang mengatakan pada malam tanggal 23 Ramadan, ada juga yang mengatakan pada malam tanggal 27 Ramadan. Sebagaimana dijelaskan juga di dalam khutbah Huzur pada tanggal 25 Juli tahun 2014, Huzur juga pernah membahas ini. Ya. Pada umumnya dikatakan bahwa Lailatul Qadar ini harus dicari pada malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan disebutkan juga di dalam dua kitab sahih, ya, dua kitab hadis yang sahih setelah kitab suci Al-Quran, yaitu kitab Sahih Muslim dan kitab Bukhari. Di dalam dua kitab hadis tersebut juga dijelaskan bahwa di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian apa keistimewaan dari malam Lailatul Qadar tadi ya? Kemudian di dalam khutbah tersebut juga Huzur pernah menjelaskan bahwa di dalam salah satu keistimewaan Lailatul Qadar adalah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada orang-orang mukmin sejati tentang pengabulan doanya yang secara khas. Dan pada umumnya di malam Lailatul Qadar itu doa-doa setiap orang-orang mukmin akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian Pak. Baik, jazakumullah Pak Arsanullah telah menjawab pertanyaan berkaitan dengan kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi ya. Nah, pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya kepada Maulana Muzaffar Ahmad. Pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya makna yang terkandung dalam malam Lailatul Qadar? Ya, apa yang bisa membuat kita merefleksikan itu ya dari malam Lailatul Qadar itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan Maulana Muzaffar Ahmad. Oke, baik, jazakumullah Pak Anom pertanyaannya. Jadi mengenai makna dari Lailatul Qadar sendiri, saya akan coba menjawab dari dua sisi. Pertama dari sisi secara umum ya, pandangan secara umum, kemudian dari sisi jemaat sendiri. Nah, dari secara umum, ini saya ambil dari Fathul Bari, dikatakan bahwa makna dari Lailatul Qadar itu merujuk kepada perkataan kadarnya. Ya. Pertama, ya ada 3 maknanya. Yang pertama, qadar itu berarti penetapan atau pengaturan. Sehingga Lailatul Qadar dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Ya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat yang keempat, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya dalam satu malam yang diberkati, sesungguhnya kami selalu memberi peringatan. Al-Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar diartikan pada malam itu Allah Subhanahu wa taala mengatur dan menetapkan khittah dan strategi bagi nabinya Nabi Muhammad SAW guna mengajak manusia kepada agama yang benar dan pada akhirnya akan menetapkan perjalanan sejarah umat manusia baik secara individu maupun kelompok. Nah, kemudian yang kedua adalah qadar berarti kemuliaan. Dalam artian ini, malam tersebut adalah malam mulia yang tiada bandingannya. Ia mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran, serta karena ia menjadi titik tolak dari segala kemuliaan yang dapat diraih. Kemudian yang ketiga adalah qadar berarti sempit. Ya. Malam tersebut adalah malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi seperti yang ditegaskan dalam surah Al-Qadar. Ya. Bahwa pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh
dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Ini makna Lailatul Qadar secara umum yang saya kutip dari Fathul Bari. Ya. Kemudian bagaimana makna Lailatul Qadar menurut jemaat? Ya. Nah, menurut jemaat dalam sebuah khutbah huzur, ya, huzur menjelaskan bahwa makna Lailatul Qadar adalah waktu di mana gambaran nasib manusia diperlihatkan dan diputuskan. Ya. Bagaimana keadaan nasibnya menjelang tahun yang akan datang. Sampai di mana dan sejauh mana akan memperoleh kemajuan serta faidah-faidah apa yang akan dia peroleh. Bahkan kerugian apa kiranya yang akan dia hadapi. Keputusan tentang kemajuan manusia senantiasa ditetapkan pada malam hari atau pada masa kegelapan terjadi. Nah, kemudian juga Huzur Hazrat Abdul Masih Al-Khamis Radhiyallahu Ta'ala bin Nasil Aziz juga menjelaskan di dalam khutbah beliau yang lain, yaitu pada tanggal 27 Agustus tahun 2010, mengenai makna dan pengaruh dari Lailatul Qadar. Jika seseorang meyakini telah mengalami Lailatul Qadar, ibadah yang malamnya lebih baik dari 1000 bulan, dan bahwa mereka tidak membutuhkan ibadah lagi, maka mereka salah. Keridhaan cinta Allah meningkatkan derajat seorang mukmin sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada perintah-perintahnya lebih dari sebelumnya. Jadi ketika tingkat seperti itu tercapai, rahmat Allah mulai menghujani kepadanya. Kemudian Allah akan berkata, ya, kepada si hamba tadi, aku akan mendengarkan doa-doamu seperti kamu telah berusaha melangkah maju dan berusaha untuk mendapatkan kedekatanku. Kamu telah memenuhi dan menjaga janjimu. Sekarang jika kamu terus melakukannya, maka aku juga akan terus memberkatimu. Ini bergambaran bagaimana makna dari Lailatul Qadar menurut jemaat. Jadi intinya adalah makna Lailatul Qadar bagi seorang muslim adalah bukan waktunya yang kita cari, ya. Memang, ya, karena tadi waktu dikatakan sempit sehingga kita harus mencari di 10 malam terakhir, apakah itu di 10 awal, di 21 atau 23 atau 27 atau bahkan 29 misalnya. Tapi yang dimaksudkan adalah bukan cara kita untuk mencari waktu itunya, tapi bagaimana kita mendapatkannya. Nah, bagaimana kita mendapatkannya? Ya kita harus berusaha. Bukan kita serta-merta setelah puasa, ya, kemudian kita sudah melalui Lailatul Qadar, kemudian kita setelah beres puasa, sholat Idul Fitri, kemudian kita bisa dengan seenaknya kembali kepada rutinitas kita yang lebih buruk dari sebelumnya. Ya, justru kita harus lebih baik dari sebelumnya. Itu makna yang dikandung dalam malam Lailatul Qadar, Pak Anom. Baik, jazakumullah Maulana Muzaffar Ahmad dengan penjelasannya yang begitu gamblang, ya. Dari sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam, para pemirsa kita bisa mengambil gambaran bahwa seorang yang memang mencari malam Lailatul Qadar berarti dia sudah harus mempersiapkan diri. Dia bertekad bahwa apa yang dia lakukan setelah Ramadan ini harus jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Baiklah, alhamdulillah kita telah usai membahas beberapa pertanyaan dari para Ahmadi yang disampaikan kepada kami. Maka dari itu, tetaplah untuk menyaksikan program Daras Ramadan dan sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan dari para anggota. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ilmu dan keberkahan sebanyak-banyaknya dari program ini. Jazakumullah khairan kepada para narasumber dan juga para pemirsa di rumah. Wakil kalam, saya dan kru yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.